siapa saja orangnya berwudu atau mandi atau ngilangin najis menggunakan benda cair selain air, maka orang itu sebetulnya tidak patuh kepada Allah. Dia beribadah dengan menggunakan alat yang bukan suruhan ibadah, sehingga dia berdosa wuduknya. Di samping tidak sah, di samping gak sah juga berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Kitabul Taharati, adapun ini yaitu kitab menerangkan tentang hukum bersuci. Al-miyahul lati yajuzu bihat tathiru sab'u miyahin, adapun air yang boleh dengan air itu oleh bersuci sab'u miyahin, yaitu ada 7 macam air. Ma'us samai, pertamanya air langit, air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Wa ma'un nahari, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul aini, dan air sumber mata air. Wa ma'us salji, dan air salju es. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang thaharah, baik dari segi lafaz maupun dari segi terminologi agama, dari berbagai macam thaharah yang ada. Maka malam hari ini kita akan membahas tentang ada berapa sih air yang boleh untuk bersuci. Saudara sekalian, kata kiai kita, al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin, air yang diperbolehkan untuk bersuci ada 7 air. Maksudnya, kita tidak boleh bersuci, apa itu wudu, apa itu mandi, apa itu ngilangin najis, tidak boleh menggunakan benda cair
selain air. Semacam minyak itu bukan air. Begitu minyak, apalagi ente pakai Pertamax, air juga itu. Air bukan? Jadi air dalam hukum itu ada benda cair, ada air. Begitu hukum. Walaupun air itu sebetulnya bagian daripada benda cair. Sehingga tidak boleh kita bersuci dengan menggunakan benda-benda cair selain air, baik untuk wudu maupun untuk mandi maupun buat ngilangin najis. Enggak boleh. Siapa saja orangnya berwudu atau mandi atau ngilangin najis menggunakan benda cair selain air, semacam minyak, sayur, maka orang itu sebetulnya tidak patuh kepada Allah. Dia beribadah dengan menggunakan alat yang bukan suruhan ibadah, sehingga dia berdosa. Wuduknya pakai minyak goreng gitu, berdosa. Di samping tidak sah, di samping gak sah juga berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia main-main. Kekhususan bersuci, apakah itu wudu ataukah mandi ataukah menghilangkan najis, kudu menggunakan air. Menurut ulama adalah ta'abbudi, artinya dari sonohnya, mimma la yuqalu maknahu, sesuatu yang tidak masuk logika. Ngapa begitu? Udah ajarannya kalau berwudu, mandi dan ngilangin najis kudu menggunakan air. Selain air tidak sah. Di samping tidak sah, berdosa. Ada juga ulama mengapa bersuci itu menggunakan air? Ada juga yang menjawab karena air itu amat sangat halus, amat sangat lembut, yang tidak dimiliki benda-benda cair yang lain selain air. Dan air itu akan berubah mengikuti tempatnya. Air saking halusnya. Kalau air itu di kali, maka disebut air kali. Dari kali kita ambil pakai dirijen, kita pindahin ke kolam, maka ambil air di air kolam, bukan kali lagi. Dari kolam kita pindahin ke kendi, air kendi. Dari kendi kita pindahin ke ember, air tuh. Dia berubah-ubah. Coba minyak goreng kita taruh di ember, minyak goreng. Taruh di kolam, minyak goreng. Benar nggak? Tuh begitu. Sampai ditaruh di plastik tetap aja namanya minyak goreng. Yang dulu di liter sekarang di kilo. Kan berubah tuh kan.
Ada berapa air yang boleh buat wudu, buat mandi, buat ngilangin najis? Kata yai kita, sab'u miyahin. Ada 7. Maksudnya bukan cuman 7, bukan. Maksud 7 ini bukan pembatasan air, bukan. 7 ini bukan angka pasti. Sama seperti teman kita bilang waktu kita ngomentari, luar biasa sekarang tuh Bang Udin. Kata dia mah jutaan duitnya. Itu bukan sejuta, bukan. Kalimat jutaan itu maknanya banyak. Nah, kalimat 7 ini kayak begitu. Bukan 7 ini itu sama dengan benar-benar 7. Sama seperti Lailatul Qadar. Di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu maknanya bukan 1000 bulan beneran, bukan. Karena kalau 1000 bulan itu kalau mau dihitung 83 tahun 4 bulan. Itulah 1000 bulan. Udah pernah ngitung belum? Hitung aja deh. 83 tahun 4 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Angka Arab itu paling tingginya 1000. Dalam bahasa Arab 1000. Dari wahid, isnen, sampailah mi'ah, 100, sampai tertingginya alfun, 1000. Maka orang Arab menyebut sejuta kagak bisa. Kagak bisa. Karena angka tertingginya 1000. Maka ketika ditanya sejuta itu apa? 1000 kali. Orang Arab nyebutnya 1000-nya 1000 kali. Alfu alfin. Begitu bahasa Arab. 1000-nya 1000 kali. 1000-nya 1000 kali itulah 1. Kenapa dia bisa ngomongnya alfu alfin? Karena angka tertingginya 1000. Maka ketika Al-Quran menyebut Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, bukan maknanya 1000 beneran. Maknanya kagak bisa diukur. Karena itu angka tertinggi. Begitu. Bandingannya materi kita. Ketika kiai kita Abu Suja yang makamnya ada di samping makam Nabi 10 meter dari makam Nabi pengarang kitab kita ini, mengata air yang diperbolehkan artinya sah buat bersuci ada 7, maknanya bukan 7 beneran. Lalu apa maksud 7 ini? Maksud 7 itu air yang masyhur, sehingga ada kalimat yang dibuang, al-miyahu al-masyhuratu al-ammatul wujudi allati yajuzu biha tathiru sab'u miyah. Maksudnya air yang masyhur, yang umum adanya di dunia ini, diperbolehkan dan sah untuk wudu, mandi, ngilangin najis. Yang masyhur ada 7. Karena yang masyhur ada 7,
maka berarti ada makna di luar masyhur. Berarti 7 ini bukan angka pasti. Dari mana kita tahu bahwa al-miyahu alnya itu ada qaid tausifi yang dibuang? Maka orang yang wudu pakai air yang keluar daripada telapak tangannya Nabi enggak sah nantinya kalau 7 doang. Kan banyak sahabat yang wudu daripada air yang keluar daripada sela-sela jarinya Nabi waktu peristiwa Hudaybiyah dan seterusnya. Kata sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, saat itu kata beliau kekurangan air, mau wudu. Maka Nabi, ada air enggak? Ada bekas-bekas, kumpulin yang tinggal dikit-dikit, kayak minum tinggal dikit kumpulin. Dapat lumayan buat koboknya Nabi. Maka Nabi itu doa-doa, tangannya dimasukin di air itu. Ketika dimasukin, dikeluarin, keluar air mancur dari jarinya Nabi, dari sini. Ini kisah nyata. Keluar air mancur. Orang pada wudu minum dari sela-sela Nabi. Wudu minum. Nah itu yang wudu pakai itu kalau air nih cuman 7 doang, maknanya tidak sah. Karena itu dan ya kita nggak begitu tujuannya. Maksudnya air yang masyhur 7. Begitu. Sebab ini sahabat pada wudu dari sela-sela jarinya Nabi. Kata sahabat Jabir waktu dongeng itu, sayang waktu itu kita dikit. Kalau banyak aja cukup itu. Begitu untuk semuanya. Emang ada berapa? 15.000 cukup. Banyak itu. Kalau sumur tuh banyak. Shallu ala Nabi. Banyak. Dari sela-sela jarinya Nabi. Itu luar biasa. Dan itu air lebih hebat daripada airnya Nabi Musa. Disebut mata air 12. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Nabi Musa gebukin tongkatnya di batu. Ini aja hebat. Dia punya tongkat digebukin sama batu. Ada batu, dipukul. Boleh tanya dari ujung roblong sampai ujungnya. Tongkat diadu sama batu, kira-kira yang hancur apanya? Lagi tongkatnya. Ini yang hancur batunya, keluar mata air 12. Emang suku Bani Israel 12. Masing-masing suku ada jatahnya. Biar nggak ribut. Begitu. Itu hebat. Tapi lebih hebatan ini mau dari tangan. Begitu. Dibanding itu dari batu. Pakai alat tongkat. Ini kan nggak ada. Emang Nabi kita, Nabi terhebatnya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama pada bagian ini menjelaskan tentang air, dan air dalam kitab-kitab yang besar. Ketika ditanya air paling topnya air mana?
ya air yang keluar dari telunjuknya jari-jarinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama bilang wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi ma'u zamzamin fal kausaru fanilu misra summa baqil anhari. Kata ulama, paling afdolnya air adalah air yang keluar dari sela-sela jarinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, air Zam-Zam. Itu air luar biasa. Air Zam-Zam. Karena kaki diadu sama batu. Ini bukan pakai tongkat lagi tuh tangan. Tangan Nabi Musa pakai tongkat. Ini mah kaki. Mana kaki bocah lagi. Coba tanya tuh dari ujung ke ujung tuh Rablong. Kaki diadu sama batu. Kira-kira yang hancur apanya? Lah kakinya. Ini yang hancur batunya. Maka air Zam-Zam air yang paling tinggi nomor 2. Buat wudhu boleh? Boleh. Buat mandi? Boleh. Cebok? Boleh, cuma kurang bagus buat cebok. Ya Allah, cuma dapat 5 liter. Dari umroh buat cebok juga guru habis. Ya Allah, minumnya dari mana? Jangan dah. Gitu. Begitu. Apanya? Iya, di sono juga jangan juga ada. Kalau air Zam-Zam, karena air mulia. Mana lagi air sungai Nil, air Kausar. Inna a'tainakal kausar. Itu air mulia. Mana lagi air sungai Nil, itu air mulia. Baru air-air yang lain. Sehingga singkatnya kata yai kita, air yang sah buat wudhu mandi cebok ada 7. Maksudnya air yang populer, yang bukan pembatasan cuman 7. Boleh kita wudhu pakai air daripada sela-sela jarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang 7 itu? 1, ma'us samai, air langit. Air langit itu maksudnya air hujan. Dari mana dalilnya? Bahwa air langit itu boleh buat bersuci, wudhu mandi cebok. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal di ayat 11. Allah jelaskan wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Kata Allah turunkan atas kamu dari langit. Allah turunkan air. Air apa? Air apa? Hujan. Untuk apa? Liyutahhirakum bi, agar Allah mensucikan kalian dengannya,
agar Allah jadikan air itu alat bersuci. Begitu Allah jelaskan. Bahkan di dalam ayat yang lain, surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan. Mananya suci mensucikan? Air itu buat wudhu boleh, mandi boleh, cebok boleh, minum boleh, masak boleh. Bukan sekedar masak minum, tapi wudhu boleh, mandi boleh, cebok boleh. Begitu. Singkatnya, air hujan adalah air yang boleh untuk kita bersuci. Air hujan. Kedua, air yang sah kalau kita bersuci menggunakan itu, wa ma'ul bahri, air laut. Air laut itu maknanya air asin. Air laut. Dari mana? Air laut itu boleh digunakan buat wudhu, digunakan buat mandi, digunakan buat cebok, pakai air laut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya sayyidi ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bima'il bahri. Faqala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu rajin nanya sama Nabi. Keuntungannya di kita. Maka orang yang rajin nanya tuh ganjarannya besar. Kita mah boro jawabannya, nanyanya aja kagak berani. Mau nanya tuh. Begitu, kagak berani nanya. Tapi waktu dijawab tuh, oh begitu, begitu. Tuh begitu. Kenapa nggak berani nanya? Penyebabnya salah niat ngajinya. Kenapa orang tuh nggak berani nanya? Jawabannya salah niat ngajinya. Ini kira-kira yang ngaji nih, niat ngajinya apa kira-kira? Nyari apa nih ngaji nih? Ngaji nih, niatnya nyari apa ini? Nyari salah. Biar benar. Niat ngajinya yang benar mau nyari apa?
nyari salah biar benar. Itu begitu niat ngaji tuh. Niat kita datang ke majelis taklim tuh niatnya apa? Nyari apa? Salah biar benar. Begitu niat. Coba kita diterapin niat ngaji tadi itu nyari ilmu tuh diterapin di dokter. Enggak ketemu. Karena ke dokter itu niatnya nyari penyakit biar sembuh. Niatnya ke dokter tuh nyari apa? Penyakit biar sembuh. Maka karena niatnya mau nyari penyakit, waktu dokter tanya jawab. Ada keluhan apa Pak? Diem aja. Itu niat nyari sembuh. Begitu. Sebab ogah ketahuan penyakit. Kalau niatnya nyari penyakit didongengin. Aduh dok, kepala saya ini puyeng mulu kalau nggak punya duit. Sama itu mah kata dokter juga. Gua juga sama kata dokter. Gimana guru? Begitu. Jadi niatnya nyari apa? Penyakit, maka didongengin penyakit yang ada. Begitu orang ngaji niatnya nyari salah, maka ketika ditanya enggak manyun mulu gurunya diplototin. Itu yang diem aja tuh karena ngajinya niatnya salah. Kalau dia niat nyari salah, jawab. Salah emang yang dicari salah biar bener. Kalau diem aja nggak bisa diukur paham apa kagak, nggak bisa diukur. Kalau diem aja begitu. Maka ngaji tuh niatnya nyari apa? Salah biar bener. Begitu. Gitu. Jadi coba kalau ngaji itu kayak di dokter, ada keluhan apa? Diem aja, dicengirin aja tuh dokter. Sembuh nggak kira-kira? Kagak. Jadi harus lempeng niat kita ngaji. Maka sahabat itu rajin nanya sama Nabi. Kata seorang sahabat, ya Habibi ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, inna narkabul bahro, kami ini seringkali naik perahu ke laut. Ngapain? Mancing. Ini ada yang mancing nggak? Ini muridnya kayaknya ini nih. Begitu. Ke laut gitu. Masalahnya Nabi wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma. Kami itu bawa perbekalan air dikit. Bawa air sedikit. Kan gak mungkin bawa air banyak. Lah kan ke lembu mau nyari ikan. Kapan bawa ikannya? Begitu. Sama kayak orang haji tuh. Bawa bajunya banyak sekoper penuh. Dia pengen beli oleh-oleh, dia bingung karena salah dia. Maka airnya sedikit. Yang jadi masalah Nabi, kata beliau nih, fa in tawaddo'na, kalau kami pakai tuh air buat wudu, buat sholat, saya pakai air yang saya bawa, atisna, kami bakalan kehausan, kehabisan perbekalan. Yang menjadi masalah Nabi, afana tawaddu'u bima'il bahri, bolehkah kami wudu pakai air laut? Tuh sahabat nanya, boleh enggak kami wudu pakai air laut? Nabi jawab dengan jawaban panjang lebar. Begitu.
kalam baligh. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Nanyanya dikit, jawabannya panjang. Itulah hebatnya Nabi. Kata Nabi, air laut itu air yang suci, mensucikan loh. Buat wudu boleh, buat cebok boleh, mandi junub boleh. Lagian bangkainya halal. Begitu. Tuh, enggak ditanya bangkai. Nabi udah jawab dulu. Jadi enggak nanya-nanya lagi. Nabi paham. Sebelum nanya udah dijawab. Dia enggak nanya tentang ikan yang mati itu bagaimana, enggak. Nabi jawab, bangkainya halal. Kalau saya perhatikan dari yang ngaji di Al-Madinah jidatnya ini, kalau saya pelototin, kayaknya makannya bangkai ikan mulu ini. Bener enggak? Bener enggak? Iya, kita sih kagak nanya-nanya. Pokoknya makan aja. Nabi jelasin bangkai ikan itu halal. Alhamdulillah. Begitu. Mana doyannya seafood lagi, kan begitu ya kan? Pala kakap kembangan. Begitu. Singkatnya, air laut itu suci, mensucikan. Cebok pakai air laut boleh. Mandi junub pakai air laut boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itulah rahmatan lil alamin. Umatnya Nabi itu tinggalnya enggak di Rawabelong doang. Begitu. Begitu. Tinggalnya ada juga yang di laut, tengah pulau. Begitu tinggalnya. Lah bagaimana airnya? Begitu pakai beli. Kan kalau wudhu pakai air aqua, subhanallah. Satu kali wudhu segalon, kali 5 kali. Itu buat 5 waktu dong, belum tambah qabliyah, ba'diyah, duha, apalagi taraweh. Ya, bisa tambah minus lagi. Sampai teman kita yang kerja, waktu saya tanya, bang, lo kerja di kantor gajinya berapa? Alhamdulillah guru, 5, gede dong. Bukan guru, tanggal 5 udah koma. Ini kayaknya kesinggung Pak Guru ini. Buat bayar ini, berkontrakan ini, tanggal 5 udah koma. Jangan dicatat. Saya pikir 5 tuh 5, jadi 5 juta lebih. Bukan. Tanggal 5 udah koma. Ketiga, dari 7 macam air tuh, air apa yang sah buat wudhu, mandi? Cebok, wa ma'un nahri, air kali. Air kali. Dari mana? Air kali itu boleh buat wudhu, boleh buat mandi, boleh buat cebok. Dalilnya ijma. Sepakat seieu sekata,
semua ulama menyatakan bahwa air kali itu suci, mensucikan. Di samping waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi sebutkan ada 2 sungai yang suci, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Furat di Irak, Nil Mesir, membelah benua Afrika. Suci. Ulama semuanya sepakat air sungai itu suci, mensucikan. Kali Cisadane atau kali yang ada di Serang tuh disebutnya kali Jabotabek. Jalma kebo, tai dan bebek. Jangan dicatat. Itu di Sunda begitu. Yang mondok di Sukabumi itu. Dia buang hajat di situ juga. Begitu. Dia nyuci di situ juga. Wudu di situ juga. Dia lewat-lewat aja, yang penting seguru seilmu jangan ganggu. Udah lewat. Enggak itu. Ini ada orang Sunda nggak ini? Ini ada nih orang Sunda nih. Hah? Orang Bandung kan? Tuh, kalinya begitu kan? Iya, dulunya begitu. Begitu. Kali apa namanya? Begitu. Air sungai. Nah, bagaimana sungai yang di samping rumah kita yang hitam? Ah, itu jangan masuk, itu bab lain. Begitu. Dia udah mau ngambil yang di samping rumahnya aja yang hitam, lain itu. Itu air comberan namanya. Begitu kan, beda ya kan. Dulunya mau gede tuh air yang dekat apa masjid yang di bawah situ tuh? Apa namanya? Yang tadi iya tuh. Kali Sekretaris. Gitu. Gede kalinya. Gede dulunya. Hampir 15 meter. Dulunya. Ini siapa yang tua-tua nih? Itu mesti tahu. Renang aja jauh dari sini ke sononya. Belagi yang ono dekat yang mau masuk Al Anwar tuh. Gede dulunya. Ujungnya hilang. Emang kadang begitu, kali aja hilang. Hah? Gede tadi. Kali Sekretaris namanya. Besar dulunya. Orang bisa ngawon kebo, bening air. Dulu masih sawah-sawah Rawablong dan rawa-rawa. Mancing dulunya. Begitu. Dekat pom bensin kalau betul orang pada mancing dulu itu. Ini ngalamin apa kagak ini ya? Oh, ngalamin tuh, beliau ngalamin. Nah, kan gambarnya udah kelihatan masalahnya. Mereview zaman dulunya. Itu begitu saudara. Air sungai boleh untuk kita berwudu, cebok dan seterusnya. Yang keempat, wa ma'ul bihri, air sumur. Air sumur. Dari mana itu air sumur tuh? Boleh kita buat wudu, boleh kita buat mandi, boleh buat kita ngilangin najis. Waktu baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Bi'ru Budo'ah, sumur Budo'ah yang ada di Madinah, Nabi jawab, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un.
air sumur itu suci mensucikan, tidak menajiskan air itu oleh sesuatu kecuali bila berubah rasa, warna dan baunya. Air sumur enggak apa-apa, enggak apa-apa. Air sumur termasuk juga air apa itu belerang. Kan ada juga yang keluar belerang tuh kan, begitu. Bau tapi enggak apa-apa, emang itu mau dari sononya. Sebagaimana air laut dari sononya asin. Boleh. Bisa dibeningin, bisa. Tuh begitu. Orang Arab aja tuh yang di hotel-hotel tuh, air apa buat mandi, buat wudhu di hotel-hotel Arab tuh? Air apa? Air laut yang disuling jadi air tawar. Kalau pakai sumur, di mana sumur? Batu semuanya. Kan boleh. Boleh. Kalau Zam-Zam sumur bukan ya? Hah? Mata air dia. Cuman udah kadongan salah rame-rame sumur. Lah kan kagak, bukan sumur. Kan kagak digali, kaki diadu. Bener nggak? Kaki diadu, batunya keluar air dari sela-sela batu. Namanya lah mata air Zam-Zam. Cuman udah kadongan rame-rame. Kalau salah rame-rame tuh kagak ribut. Gitu. Kagak ribut. Paling juga yang ributin 1-2. Kalau salahnya rame. Begitu. Yang ini salah, yang ini salah, ini salah. Udah diem aja dah. Mau diulang lagi 10 tahun. Kan repot ya kan? Begitu. Repot. Jadi nggak usah nyalahin. Udah kelewat. Wa ma'ul aini, kemudian kelimanya mata air. Mata air itu boleh kita buat bersuci. Mata air. Keenam, wa ma'us salji, air salju es. Ya tentu ketika udah mencair dah. Begitu, air es. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Ya tentu kalau banyak. Sebab dalam hadis doa iftitah itu suka dibaca, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Nabi sebut air boleh bersuci. Jadi air yang boleh bersuci ada 7. Lalu saudara, bila mana ada ulama mengata air yang boleh bersuci ada 2, jangan salah itu. Bila ada ulama mengata dalam kitab mereka air yang boleh buat bersuci ada 2, jangan salahin, tanya dulu apa-apa. Dia akan jawab air yang turun dari langit, yang keduanya air yang keluar dari bumi. Berarti dia singkat, enggak sampai 7. Yang turun dari langit lah 3. Air hujan, apalagi masa mata air, air hujan, apalagi air salju, air embun. Yang di bumi 4, laut, sungai, sumur, mata air. Sama aja. Kalau ada ulama bilang 2, itu nyingkat. 7 ini disingkat jadi 2. 1 yang turun dari langit, manazala minas sama. 2 wa manaba'a minal ardi. Dari 7 ini saudara timbul pertanyaan terakhir buat kita. Dari 7 nih yang sering kita pakai buat wudhu mandi cebok,
Air apa? Dari 7 nih. Yang sering dipakai air sumur, ada di situ tuh. Air sumur. Walaupun kita nggak mikir-mikir boleh nggak nih, kita udah percaya aja. Inilah materi kita, pembagian air. Kurang lebih demikian. Segini aja dulu dah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan.